Pemadam kebakaran itu kan bisa menolong apa aja tadi. Misal aku ada ular di rumahnya, itu manggilnya bayar gak sih apa gimana? Pertanyaan yang sering aku kan terjadi. mikirnya biasanya institusi mah dikit-dikit bayar gitu ya. Hari ini bayar gak sih? Enggak gratis. Gratis. Cuma pikiran aja. Enggak lah, bercanda. Bercanda Bang, saya bercanda. Cuma Bang. jahat aja ya. Bercanda. Ya kan emang harus ada pikirannya biar tahu ini ular apa bukan. Kan betul. gitu. Jangan-jangan bukan ular. Nah itu, karena emang kasus yang sering terjadi tuh orang cuma modal firasat aja Tan. Modal firasat doang. Ya gimana manggil damkar berdasar firasat tuh gimana sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yuk Ngaji sekalian. Akhirnya kita punya podcast Main Yuk lagi setelah hiatus selama Ramadan. Iya. Kita akhirnya mengundang tamu lagi dan ini spesial nih. Wah, luar biasa. Iya, spesial nih. Nih manggilnya apa Mas? 113. Please welcome Khairul Umam. Tangan dulu. Kalau ada X-nya di depan apa? X-Men atau apa? Enggak, itu karena bikin Khairul Umam nggak bisa Tan. Oh iya. Udah Iya. ada. Sudah banyak ya. Kalau pakai nomor takut kayak situs judul kan. Waduh. Makanya nggak usah pakai nomor. Khairul Umam 113 gitu Nah, ya. itu Gacor ya. Iya, gacor gitu kan. Ini pakai X aja depannya gitu. Oke. Ya. Dan sekarang jadi kayaknya duta damkar ya. Duta enggak, damkar. Nah, duta damkar. Terus gimana jadinya? Jadi multifungsi damkar. Udah bukan jadi lagi kan udah Ya dari dulu ya. Udah dari dulu. Apa lama sih yang nggak banget dikerjain damkar pertanyaannya? Yang nggak dikerjain damkar itu adalah ini ngebelain anak yang durhaka tuh kita nggak bisa. Sudah. Nggak bisa itu. Pak, ini padamkan api neraka, bakar aja. Bakar. Dan memadamkan api neraka Nggak ya. bisa, Itu nggak bisa. Nggak bisa kita itu nyerah dah gitu. Karena semua dikerjain ya. Semua kita kerjakan Tad. Karena memang kan yang sebenarnya gini, ada memang yang bukan tupoksi. Iya. Karena memang di tupoksi kita tuh ada salah satunya penyelamatan korban. Penyelamatan korban. Semuanya jadi korban. Nah itu kalau korban pinjol kan kita nggak bisa tak. Korban penipuan bisa nggak? Tapi ada juga yang datang. Saya bingung, saya bilang nggak bisa, tapi ada yang datang. Korban penipuan datang ke damkar. Ya, pertama di Jawa Timur waktu itu. Dia ke kantor polisi, nggak ditanggapin. Mungkin karena keterangannya susah, kurang jelas ya. Yang motor itu bukan sih? Iya, yang akhirnya cuma dikasih nastar sama polisi. Sebenarnya bagus itu nastar biar dia tenang. Seenggaknya duitnya hilang. Iya, seenggaknya duitnya hilang dia bisa nyemil kan. Terus akhirnya dia datang ke kantor damkar cuma curhat. Ya kantor damkar gimana bisa ngelacak penipuan? Iya. Kadang kita nangkep ularnya udah kabur aja kita nggak bisa lacak. Apalagi lacak penipu kan kita nggak bisa. Dan nastarnya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Yang ada gitu. air doang. Air doang. Air banyak semobil ada. Korban. Jadi umum banget ya korban. Kalau korban kezoliman pemerintah. Itu mah damkar juga termasuk soalnya. Tapi gini ya. Tapi gini. Gue bilang ya, tahu nggak? Damkar itu adalah sebuah tempat pelatihan yang bagus. Kenapa? Karena hampir semua diurusin. Iya sih. Kupikir bisa jadi Menko Ekonomi. Iya. Segala diurus ya. Lah kan segala diurus. Iya, tapi apa sih yang paling apa ya? Paling aneh. Kasus paling aneh apa nih? 2 minggu lalu atau 3 minggu. Waktu belum puasa Tan. Bulan puasa. Jadi, kemarin? Iya. Ada orang datang ke kantor dengan kondisi kepalanya pusing kayak orang puyeng aja gitu. Iya. Datang pakai mobil listrik ke kantor. Duduk, belum ada yang nyuruh dia duduk. Iya, duduk tuh dia. Nggak lama teman saya teriak, waduh, teman saya didudukin tadi. Buset. Bahkan dia nggak tahu mana orang mana bangku ya. Iya. Pusing banget tuh ya. Pusing banget dia. Pusing. Datang terus dia curhat lah. Bang Damkar ini kan penolong manusia gitu. Saya nggak enaknya dia sambil begini-gini nih. Waduh, udah tanda-tanda ya. Saya takut banget anak istri saya diusir dari kontrakan. Oke. Emang kenapa Pak? Saya soalnya 6 bulan belum bayar kontrakan. Nah, Damkar kan penolong manusia, bisa nggak nih pinjemin duit? Kata dia. Pusing nih bener orang nih. Ya kan? Itu sakit orangnya. Sakit itu orang. Terus saya tanya, emang sebulan berapa? 1 juta. Kali 6 kan 6 juta. Iya. Itu mah 2 bulan saya gaji. Maksudnya ya Allah. Terus yang nolongin damkar siapa? Iya itu dia Mak. Gini Tat ya, punten Bang Riko nih.
Jadi orang anggota damkar yang standby di kantor damkar itu nggak semuanya lagi piket dan jaga. Ada juga anggota yang lagi libur, nongkrong aja gitu ya. Nongkrong aja, refreshing karena di rumah dia pusing, bininya ngomel, berasnya habis, token listrik belum bayar. Niatnya refreshing, ada orang datang minjem duit. Bagaimana itu gitu. Ya akhirnya pergi aja kantor polisi. Siapa tuh ada penastar. Oh iya benar, bisa itu Tat, bisa. Callbackin. Tapi benar ada orang kayak gitu. Terus gimana dong? Ngusir kan solusinya gimana tuh? Solusinya akhirnya gini. Sekarang Bapak punya duit 50.000 nggak? Kita adu aja di slot. Siapa tahu menang kan? Dia ternyata setelah itu dia pulang. Gua pikir damkar nolong, ternyata sama sakit. Sama sakit. Enggak, akhirnya nggak bisa kita tolong karena bukan tupoksi kita gitu. Tapi kan dia punya mobil, kenapa mobilnya nggak dijual? Nah, mobil listrik lagi. Mobil listrik. Jadi mobil taksi listrik yang hijau itu sudah tahu nggak? Yang baru tuh, yang baru. Nah, itu dia bawa itu ke kantor. Mungkin emang dia supir kali ya. Driver. Gitu. Berarti saking dia pusingnya nggak tahu kemana nyarinya ke damkar. Itu tadi saya juga nggak ngerti tuh orang. Ada juga orang yang datang ke kantor kita itu dengan kondisi matanya kelilipan. Buset, kelilipan ngadu damkar. Ya saya nggak ngerti. Jadi dia nggak jauh dari kantor saya itu ada Indomaret, ya kan? Dia berhenti di situ. Kata dia, lu kenapa ke damkar? Karena pas lagi bawa motor, gue kayak kelilipan binatang maghrib gitu tuh. Yang kayak rembet tuh kayak sambar motor. Masuk tuh ke mata. Terus dia akhirnya dia buka TikTok tuh. Kemana ya? Padahal dia berhenti depan Indomaret. Dia searching TikTok. Oh ini damkar bisa nih mengatasi kesehatan kata dia. Apaan? Saya perasaan nggak ada dah. Lu ngarang aja. Kan dia masih bisa lihat TikTok ya? Iya, itu masih bisa ngeliat TikTok deh. Tapi masih ngedip gini tadi. Kelilipan. Akhirnya datanglah ke kantor kita. Sampai kantor kita dilihat ternyata ya emang cuma kelilipan aja. Akhirnya saya suruh beli insto di Indomaret tempat dia berhenti tadi. Akhirnya dibeliin insto, dipakein, pasang udah beres. Berarti semua orang datang ke damkar perlu perhatian ya, bukan perlu bantuan ya. Kayaknya itu dah. Tapi kan damkar kan pemadam kebakaran. Kasus antara kebakaran sama kasus kayak gini lebih banyak mana? Yang banyak yang lain-lainnya ini. Kebakaran mah jarang, Tat. Jarang. Iya berarti harusnya ganti dong, jangan damkar harusnya. Apa? Sebenarnya ini Tat, kita tuh fungsinya adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan sebenarnya. Oke, berarti harusnya ada pemadam kebakaran dan penyelamatan. Oh, sama SAR sama dong. Ya kalau SAR tuh kayaknya yang lebih urgensi banget. Kayak bencana orang kecelakaan yang gitu. Orang yang di dalam hutan hilang gitu segala macam. Tapi itu kita juga ngerjain sih. Kita juga ngerjain. Nyari korban. Korban di hutan. Iya, hilang. Di gunung. Iya, kalau misalkan kayak di Kabupaten Bogor kan sering banget nih. Ada kita kan turun juga yang waktu SMP. Anak SMP yang study tour hilang hanyut. Gue perlu bantuan. Apa tuh? Cariin ini mantan Menteri Agama. Hei. Kata orang hilang. Masih hilang itu ya. Harun. Harun Masiku tolong dicari. Gimana nih tadi di gunung hilang itu damkar yang nyariin? Damkar juga turun bantu juga. Oh bantu juga. Tapi diarahin sama SAR. Ya sama SAR juga. Jadi gini, untuk respon time sebenarnya mereka juga ada pusdal ops juga sih yang di kecamatan-kecamatan gitu. Nah, untuk merespon itu selain pusdal ops, kita juga nih damkar-damkar yang di daerah juga sama melakukan itu. Karena untuk basic sebenarnya sama. Kerjaannya ya? Iya, emang kebanyakan birokrasi aja nih. Maksudnya. Ya kalau kita mau lihat di luar ya, kalau kita mau lihat di luar tuh di luar itu cuman damkar itu fire and rescue. Dia departemen. Iya bener sih. Nggak ada tuh SAR, Basarnas nggak ada saat gitu. Oh cuma satu membawa semua berarti ya? Itu. Harusnya Indonesia kayak gitu ya. Orang sudah kerjaannya kayak gitu. Nah itu makanya saya di Indonesia nih kalau saya bilang kalau misalnya Indonesia punya departemen sendiri, Basarnas itu untuk rescue, BPBD itu untuk assessment, pemadam kebakaran ya udah tuh buat khususnya madamin kebakaran. Berarti jadi 3 dong minimal. Tapi satu kepala gitu Tat. Jadi 3 ini bidang nih gitu. Kayaknya itu lebih oke deh gitu. Itu lebih cepat sebenarnya harusnya ya. Dan itu akan bisa merata semua se Indonesia. Nggak kayak sekarang. Tapi kalau di Indonesia nih sampai yang kayak orang hilang dicariin, orang mau ini apa namanya keributan rumah tangga. Nah iya itu. Iya kan? Iya. Orang mau cerai. Iya. Dilebak gitu. Bukan ke KUA ya, ke pemadam kebakaran. Terus damkar ngapain ketika nyampe tuh kayak merasa di-prank gak sih lu? Ya bagaimana ya tadi saya bingung juga ngomongnya. Soalnya saya bilang gak dikerjain udah pernah ada yang ngerjain. Gitu. Di Lebak Banten tuh gitu. Ada orang jadi suami istri berantem karena ekonomi. Datanglah dia telepon anggota damkar ngelerai.
Set damai segala macam, nyampe rumah dia yang diomelin, dia yang berantem sama bininya karena dia berasa habis. Kan aneh banget ya. Lucu banget ya. Berarti ada sampai level itu ada ya? Ada. Tapi kalau kebakaran asli banyak nggak sih? Kebakaran asli sebenarnya kalau dari 1 minggu 7 hari ada 10 kasus misalkan. Itu kebakarannya 5-6 mah ada tadi. 5-6 ada. 5-6 ada. Banyakan gas ya? Ya gas bocor, terus konsleting listrik. Itu yang sering ya. Itu sama bocah main api di atas kasur gitu-gitu. Itu bocah main api ngapain di atas kasur? Nggak ngerti saya tadi. Kayaknya dia lagi main lilinan gitu bagaimana saya nggak tahu deh. Kebakaran. Waktu itu di Depok kejadiannya. Dan ruangan ventilasinya sulit banget. Iya, apalagi mungkin di gang-gang gitu ya. Iya, itu juga yang bikin kita sulit. Saya buat gotong tangga aja sampai permisi sama yang nontonin waktu itu karena nonton rame banget, Bang. Rame banget. Iya, kenapa sih Indonesia kalau ada orang kebakaran itu banyak yang nonton? Itu saya juga bingung. Padahal mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, cuma nontonin doang gitu. Kadang suka ngarahin yang ini dulu Bang, semprot yang ini. Lu diam gua nih yang damkar. Lu penonton diam aja. Nggak butuh komentator gua gitu loh. Komentator lagi lucu banget. Iya, padahal nggak dilatih. Lu yang dilatih, malah lu yang diarahin. Iya, ya Allah. Sama kayak jadi ustadz ya. Iya. Malah diarahin sama netizen. Itu benar. Itu kan sama aja kayak waktu itu ustadz diajarin bendera Turki sama Abu Janda. Juga sih. Iya kan? Kalau netizen sekarang gini, ustadz yang bener tuh ini. Malah dia yang nentuin gitu. Murid sok tahu gitu ya. Iya. Gitu. Siapa? Tapi memang akhir-akhir ini pamor damkar tuh lagi naik. Iya, benar. Semua orang tuh udah mending curhat ke damkar. Soalnya orang percaya damkar banget daripada institusi yang ngerasa manfaatnya damkar. Anak gua aja ngidolain banget. Iya. Anak gua tuh pokoknya pernah ikut sekolah trip field yang ke pemadam kebakaran. Lu katanya punya pertanyaan, apa pertanyaannya? Banyak ke soal damkar ini ya. Iya. Satu misal, apakah bisa memadamkan api pakai tangan? Itu ya? Iya, bisa itu, bisa. Bisa bener. Bisa. Kalau mau kita tes sekarang tabung gas bisa sih. Ambil gas. Ustadz yang di dekat di studio. Nanti kebakaran di sini loh. Belum mumpung ada. Ya meskipun saya anggota damkar, kalau kebakaran saya butuh mobil, Bang. Enggak mentang-mentang saya damkar saya padam gitu, enggak. Gendali api gitu. Apa pertanyaan lu apa? Pemadam kebakaran itu kan bisa menolong apa aja tadi. Misal aku ada ular di rumahnya, itu manggilnya bayar gak sih apa gimana? Pertanyaan yang sering aku kan terjadi. mikirnya biasanya institusi mah dikit-dikit bayar gitu ya. Jadi bayar gak sih? Enggak gratis. Gratis. Cuma pikiran aja. Enggak lah, bercanda Bang. Saya bercanda. Cuma Bercanda. Ya kan emang harus ada pikiran ya biar tahu ini ular apa bukan. Kan gitu. Jangan-jangan bukan ular. Nah, itu. Karena emang kasus yang sering terjadi tuh orang cuma modal firasat aja, Tan. Modal firasat doang. Ya gimana manggil damkar berdasar firasat tuh gimana sih? Nih, satu kasus ada ibu-ibu, dia udah paruh baya lah. Dia mau ke kamar mandi, mau pup sambil dengerin earphone, pakai headset. Masuk, duduk. Nah, begitu dia belum sadar tuh. Pas dia bangun, dia ngelihat kayak ada ular di klosetnya. Padahal kita nggak ada yang tahu itu, Bang. Kita nggak ada yang tahu itu, dan bahkan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya karena ularnya nggak ketemu. Karena ularnya nggak ketemu. Itu langsung nelpon. Terus saya bilang mungkin itu halusinasi atau kotoran ibu belum diplas. Iya benar. Ya kan? Panjang gitu ya kan? Kira ular ya. Akhirnya dia ngomong enggak, soalnya warnanya abu-abu. Kalau kotoran saya mah kuning gitu. Ibu kurang minum air putih kali gitu. Ibu habis makan semen kali. Akhirnya tapi nggak ada barangnya. Nggak ada. Dia penasaran sampai akhirnya buka kloset sampai bongkar bener dibongkar klosetnya. Karena nungguin tukang lama, akhirnya sama anggota saya dibongkar segala macam. Sampai manggil tukang sedot WC gitu-gitu. Dan dia tuh belum yakin kalau benar-benar ularnya kita pegang. Oh iyalah, dia jadi parno kalau ularnya belum ketangkep nanti muncul lagi. Nah gitu. Ya gitu. Akhirnya lu bawa ular dari tempat lain. Iya. Jadi saya bilang bawa ular dari tempat lain, ambil aja ular biar percaya gitu ya. Jadi akhirnya pada saya bilang, terus gimana kalau tukang sedot WC ini benar kesedot nggak? Iya. Terus saya bilang gini, itu tadi ibu ngeliat selangnya getar-getar nggak? Iya. Nah itu perlawanan ular nggak mau kesedot, Bu. Saya bilang gitu kan. Lu percaya deh. Dia percaya, dan dia masih belum percaya. Sampai akhirnya kita ketahan dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Karena dia nggak bolehin lu pulang. Nggak bolehin kita pulang kalau ularnya belum ketemu. Akhirnya saya mikir, bener kata Ustadz. Kemarin sempat nangkap anak ular. Saya telepon teman saya yang di kantor, saya suruh bawa anak ular.
Akhirnya dia datang, kondisi anak ular di kantong sini dikantongin sama teman saya tuh dari kantor. Terus sampai di sini udah biru dong dia. Enggak matok dong, anak kobra kan. Enggak, ada ular biasa. Begitu masuk kamar mandi ditutup, dia klotek, dia ambil dikeluarin dah. Ini Bu nih ulernya gitu, sama duit 1000-an ke bawah. Masih dalam bekas di kantong. Iya, bekas di kantong. Untung enggak kunci motor kan, ular sama kunci motor. Terus dia bilang, ini yang gue lihat tadi, padahal bukan. Iya, padahal bukan. Nah, berarti sugesti aja dia. Sugesti, iya. Banyak kan itu cuma firasat aja gitu. Dan itu kita benar berapa jam itu 5 jam untuk mengklirkan, menenangkan dia. Satu ibu-ibu. Sedangkan susah. Di komplek aja ada puluhan ibu-ibu. Susah. Dan instruksi dia tuh waktu itu dia ngomong begini, kalau mau ke rumah saya masuk yang gang ada gapura merah, terus gerbangnya kebuka, itu rumah saya. Semuanya gapura merah kan? Iya. Jadi ada 2 gapura merah. Yang saya masukin gapura merah pertama. Saya masuk. Begitu saya masuk, ternyata ada 4 rumah pintunya kebuka. Indikasinya susah banget ya. Susah banget. Ibu-ibu kan begitu kalau ngasih petunjuk ya. Bukan nomor kan ada nomor ya rumah kan. ada nomornya benar. Sherlock bisa, ngerti pula pakai Google Map. Iya, gitu. Berarti di pranknya sampai kayak gitu ya. Kalau enggak lu enggak boleh pulang sama teman-teman. Enggak. Kita sebenarnya kalau kita mau tinggal bisa aja, Oke. Kita mau tinggal bisa aja, cuma kadang kita mikir perasaan masyarakat ini. Iya. Itu doang. Luar biasa. Tapi ini perasaan masyarakat dipikirin loh. Iya. Enggak semua instansi mikirin perasaan masyarakat, gila aja loh. Dan juga tadi masalah duit kan awalnya kan dibayar atau enggak. Nah, karena itu. kan kadang-kadang kalau kita lihat ada yang lain mungkin yang jangankan belum manggil aja udah bayar. Oh iya. Ya kan? Gitu bahkan dia yang manggil kita. Sini deh. Pengalaman. Sini deh. Dia apa? Iya, mau ditilang atau enggak kan gitu. Iya, jadi tapi enggak ya, sebenarnya enggak dibayar gitu ya. Enggak. Tapi kan orang pasti apresiasi kan. Nah, itu biasanya orang tuh selalu mengapresiasi karena gini, karena kita tuh sering banget dikasih job desk yang bukan job desk kita. Iya. Kayak gitu. Kayak misalkan gini deh, ada ular di plafon. Terus plafonnya jebol. Sering ya tuh ya. Nah, itu sering tuh. Nah, dia langsung beli GRC tuh, nyuruh kita buat masangin. Sekalian. Nah, itu sekalian. Serius di rumah, iya. Mas. Serius. Ya Allah. Ada beberapa yang kayak gitu. Antara damkar sama tukang bangunan ya. Gitu Tan. Nah, kita kerjain. Memanfaatkan ya. Tega banget sih orangnya. Bang, sekalian Bang beliin GRC Bang. Pasang Bang. Tapi kok mau kan bisa menolak maksudnya. Kan Pak tugas kita kan mikirin perasaan masyarakat. Iya juga ya. Dan sebenarnya gini, kenapa kita ambil gini ya? Kita tuh di damkar ini kan masih banyak yang honorer. Iya. Dan menurut saya pribadi ya, saya nggak tahu ini benar atau salah. Seenggaknya kalau udah di luar tupoksi itu dan kita ngelakuin itu terus kita nerima sesuatu dari masyarakat dan itu bukan tupoksi kita, itu kayaknya nggak masuk gratifikasi dah. Kayaknya gitu ya. Betul. Dan itu jadi salah satu buat tambahan teman-teman kita yang honorer nih sebenarnya dari situ Tahan. Menurutku sih gini ya. Pertama kita ambil ibroh dulu ya. Kayak gini ya. RUU TNI kenapa banyak yang problem? Karena mereka nggak percaya. Kalau mereka percaya, apapun yang diminta pasti dikasih. Iya kan ya maksudnya. Contoh kayak gini misalnya, Damkar bilang kami pengen untuk RUU Damkar misalnya kayak gitu kan ya. Itu apa? Memperbesar apa yang bisa kami lakukan. Masyarakat bilang, ayo. Karena percaya kan. Gratifikasi juga sama menurutku. Jadi gratifikasi itu adalah kalau menurutku ya memang ada problem yang ada pada satu jabatan yang orang mau untuk langkain problem itu di bypass. Maka pakai gratifikasi kan ya. Artinya kalau kerjanya udah selesai dan dia apresiasi, menurutku sih bukan gratifikasi sih. Walaupun betul sih kalau misalnya pejabat itu pasti masuk gratifikasi. Karena kan gimana cara bedain niat kan. Tapi kalau damkar orang kan dengan senang hati tuh untuk kemudian ngasih. Karena tadi kan di luar tupoksinya juga kan sebenarnya kan ya. Dan merasa terbantu banget karena dan masyarakat udah percaya sih kalau aku lihat. Gitu. Lagian juga kalau misalkan memang gratifikasi dari awal kayaknya kita tuh nggak bisa. Kenapa tuh? Contohnya gini, misalkan ada kebakaran ya. Kebakaran ditanya, terus kita nego harga dulu. Ya kan? Rumah keburu habis. Habis. Bener, udah nggak jadi Mas, nggak jadi saya, rumahnya udah habis, nggak usah kerja gitu. Iya, kan. bener juga ya. Iya. Kebakaran, damkar datang. Sebentar berapa dulu? nih? Per meter segini ya. Per meter. Air keluar 10 liter segini nih. Iya, nego dulu ya kan. Rumah udah habis nih. Ada meterannya. Tapi orang-orang damkar kesel nggak sih ngelihat kok kita tuh di lembaga yang nggak bisa korup gitu ya?
Kok kesel sih? Iya kan yang lain kan bisa itu maksudnya. Ini kan nggak bisa nego tadi nggak bisa udah habis duluan. Itu airnya di blending Enggak. Siapa tahu kan air pemadam itu di blending bensin awal. Soalnya yang di sana bensinnya di blending air. Iya kan? Wah biar apinya semakin gede gitu. Iya. Nggak ada ya tapi gitu ya. Teman-teman nggak merasa iri gitu ya? Ya sebenarnya mungkin korupsinya di damkar itu bukan di level anggotanya. Iya. Gitu. Mungkin di atas-atas mah mungkin ada kali. Jadi ada. Tapi ya beda ini aja gitu. Beda apa ya maksudnya beda jam terbang aja kali gitu. Maksudnya beda lahan gitu. Tapi kalau damkar banyak masih honorer ya? Anggota damkar Indonesia nih kalau kita kumpulin itu menurut gambaran saya kayaknya ya sekitar 80-90% tuh anggota damkarnya tuh masih honor dah. Oh gitu. Ya. Padahal tugasnya berat-berat ya. Tugasnya berat, underpaid, jadi kayak gimana? Tupoksinya banyak. Iya. Parah itu makanya saya ya salah satunya dengan kekuatan medsos saya selalu nyuarain kalau bisa damkar tuh departemen. Kenapa? Agar biar kalau yang satu naik gaji semuanya naik gaji nih di Indonesia. Benar sih. Itu minimal. Jadi tapi jangan kan damkar guru aja banyak honorer. Nah ya? itu makanya. Betul. Sekarang kayak kemarin DKI gajinya berapa? Dari 5.300.000 naik jadi 6.400.000 karena gubernur DKI mengapresiasi. Iya. Tapi nggak semua di daerah itu sama kayak gitu. Di Jawa Barat aja masih ada yang gajinya 700.000. Iya. Waduh. 750.000 kerjanya nyelamatin orang itu. Iya betul. Nyelamatin nyawa orang. Iya keluarganya aja nggak selamat itu. Iya kesian banget, rumah tangganya hancur, keluarga nggak selamat, kan? Dipatok ular pula. Kan? Bukan apa saya mah kasihan pas madamin sambil neter kelaparan. Aduh. Dan pelatihannya juga harus ada kan? Ada itu Tat. Ada pelatihan kita waktu kita bilangnya Damkar 1. Damkar 1. Diklat Damkar 1 dan itu nggak semua anggota Damkar bisa ngedapetin akses itu karena itu berbayar. Loh. Maksudnya berbayar adalah harusnya dianggarkan sama dinas. Oke. Dianggarkan sama dinas dan karena wilayah-wilayah ini Damkar itu masih ada yang nebeng sama Pol PP. Masih ada yang nebeng sama BPBD, belum bisa jadi dinas sendiri. Gitu. Nah itu tuh yang suka jadi masalah dan jadi yang gajinya 700.000 yang APD-nya kurang itu karena mereka masih bidang dan kurang perhatian. Iya. Jadi belum dianggap penting. Padahal bagi masyarakat udah ngelihat kontribusi nyata. Itu dia. Itu. Iya sih aku setuju sih kalau misalnya di luar negeri ada fire and rescue ya harusnya memang dijadiin sendiri. Karena di Indonesia tuh menurutku ada beberapa bidang yang justru ada tapi nggak kepake. Contoh kantor pos. Ada kan? Ya, udah banyak juga lagi. Kan kantor-kantornya kan Tapi pertanyaanku dari dulu kantor pos ngapain sih sebenarnya? Emang masih orang pacaran ngirim surat gitu ya? Enggak ya. Kan kalau zaman dulu kan kita kan kantor pos masih ada ya. Pakai wesel gitu ya. Belum ada Tiki, belum ada JNE dan segala macam. Nah, sekarang seluruh logistik ditanganin Tiki JNE. Dan di Palembang dulu ingat enggak dulu kantor pos jadi tempat apa? Kantor wali kota? Bukan, jadi tempat pertama main internet. Oh iya benar. Oh iya. Sekarang mana ada orang main internet di kantor pos? Iya, betul. Tapi kan ternyata masih ada. Ada lagi RRI. Radio Republik Indonesia. Untuk apa coba? Ya untuk radio. Siapa tahu ada DJ yang mau. Lah ya maksudku. Nah, tapi damkar ini menurutku sudah ada. Kenapa enggak harusnya ditingkatin ya harusnya. Ya, itu. Berarti kalau sekarang damkar tuh dibawa apa? Dibawa Pemkot. Pemkot kita dibawa Pemda Pemkot. Nah, bahkan yang udah punya dinas, yang udah jadi dinas sendiri aja. Itu ada yang kalau lebaran itu enggak dapat THR. Di mana misalnya dinas sendiri aja Jakarta gitu dinas sendiri. Oh Jakarta tuh dia udah dinasnya udah provinsi malah Tan. Dia udah provinsi. Contohnya di Kabupaten Bogor tuh kan udah skalanya udah oke tuh. Itu lebaran nggak dapat THR gitu segala macam. JHT nggak ada. Gitu, karena masih honorer tadi ya. Iya itu gitu. Berarti masyarakat nih sebenarnya ngelihat damkar nih harusnya ini ya. Prihatin ya. Iya. Tapi ini harus diketahui loh, biar mumpung damkar ini lagi naik daun maksudnya, dan orang-orang tuh jadi aware bahwa damkarnya harus disupport. Mereka tahu institusi yang harus disupport itu yang mana. Iya, karena kalau misalnya mohon maaf ya, ini katanya sih bukan kata gua, katanya kalau lu hilang hilang ayam, lu lapor misalnya ke polisi misalnya. Lu harus keluar kambing. Katanya, tapi kita kan nggak tahu ya. Kalau damkar kan justru suruh nyari ayam. Hilang ayam, ularnya ditangkap. Nah, ularnya ditangkap. Tapi harus 5 kilo harinya.
Nah, terus selama ini kalau teman-teman merasa di Damkar terus kok masih mau berkarya di Damkar, mikirin perasaan masyarakat ya? Iya, salah satunya itu. Yang kedua, memang nggak ada pilihan lain, Tan. Apalagi yang honorer-honorer ini ya. Benar. Kebanyakan nih yang saya bilang 90% itu bisa jadi dari 90% itu sekitar 40 sampai 50%-nya itu orang-orang yang udah lansia, udah bingung kerja mau di mana, Tan. Oh gitu. Iya, orang-orang yang udah umur gitu maksudnya. Kebanyakan tuh orang-orang udah umur yang kalau berhenti dari Damkar nih mau kemana? Karena umurnya udah mentok gitu kan. Makanya udah dah gue kerja aja. Dilanjutin aja ya. Kerja aja gitu kebanyakan. Nah, makanya orang bilang nggak tahu kenapa ya. Saya tuh kadang gini, saya suka kepikiran buat nolak tugas-tugas yang bukan tugas saya. Cuman kan masyarakat kan begitu. Kalau kita nggak kerjain diginiin. Lu tugas utama lu kan kebakaran kan jarang, daripada lu makan gaji buta mending lu bantuin di masyarakat. Gila. Gitu kan. Maksud saya kayaknya instansi pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang jarang ngerjain kerjaan utamanya kayaknya bukan cuma Damkar. Memang. Ya kan? Contoh ya, TNI itu digaji untuk berperang. Masa ketika nggak ada perang lantas dia disuruh perang. Kayak gitu ceritanya. Dia coba dah bawa jari nyangkut di lubang gayung ke kantor TNI. Iya. Coba. Langsung lu disangkutin di lubang lain lu. Iya, kayak langsung dimasukin di lubang tank depan lu. Kepala lu nyangkut lubang tank. Coba lu lapor orang mau cerai, lapor ke kantor polisi misalnya. Langsung dibawa ke KUA lu. Dikawin paksa gitu. Aduh. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Umam sendiri itu dikenal di sosmednya sebagai komika ya? Iya, komedian. Iya. Pertama memang orangnya lucu ya. Yang kedua punya special show. Ya. Emang baru belajar jadi komik atau gimana sih? Ceritanya? Jadi saya stand up komedi itu dulu itu tahun 2015 Tad. 2015 sudah 10 tahun dong? Ya, 10 tahun. Duluan mana? Komik atau pemadam kebakaran? Komiknya. Komiknya dulu. Gitu. Duluan stand up dulu. Dulu tuh saya komik karena cewek yang saya suka itu sering nontonin Raditya Dika. Asik. Waduh. Gitu makanya saya belajar komik dulu tuh. Komik. Harusnya dia sering nontonin gua, lu jadi ustad. Emang dia juga senang sama ustad sebenarnya, senang sama Yu Ngaji tuh dia dulu. Makanya saya ketemu sama ustad nih. Kalau ampe dia nonton ini, bisa jadi ngajak balikan. Soalnya dia dulu ngomong gini, paling lu cuma gitu dong. Lu lihat nih gue sekarang. Ntar gua fotoin kirim ke dia. Gua fotoin berdua kirim. Tapi udah nikah belum dia? Dan dia tuh akhirnya pas lulus kuliah dia nikah Tad. Udah nikah. Depok juga atau mana? Dia tuh di daerah Bojonggede rumahnya. Deket dong. Dekat. Siapa tahu nanti musim hujan ada ular. Abang rumah kok ada ular. Iya. Sampai akhirnya saya stand up segala macam begitulah. Dulu tuh materi saya juga sosok hijrah-hijrah gitu Tad. Materi saya tuh dulu ada gini nih. Ngomongin masalah sholat. Sholat gimana? Saya tuh bingung sama orang yang males sholat. Maksud saya seharusnya kita bersyukur waktu Isra Mi'raj Rasulullah tuh masih nawar gitu, pasti kasih. Akhirnya dapat 5. Coba bayangin kalau misalnya Rasulullah nggak nawar. 50 waktu tuh. Baru sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi udah azan lagi baik gitu. Bener juga ya. Kalau 50 berarti kan 24 jam kali bagi 2 setengah jam sekali kita sholat. Padahal kita kan nggak selalu sholat di awal waktu kan. Beres sholat lagi baik nih dulu kayak gitu-gitu. Materi saya tuh sampai akhirnya saya terus masuk Damkar lah tuh. Terus saya belajar lagi, ngedalamin lagi tentang Damkar segala macem sampai akhirnya ya udah jadi dan nih sekarang gitu. Berarti gara-gara nggak jadi komik ditinggal nikah terus jadi Damkar. Iya gitu. Berarti Damkar ini bisa jadi tempat pelarian dong. Pelarian dari kisah cinta yang karam gitu kan ya. Itu bener. Terus nyari masalah, siapa yang punya masalah nih gue bantu. Iya, gue bantu. Dan tujuan saya sebenarnya jadi Damkar salah satunya dulu jadi ngebahas kayak begitu-gitu tuh jadi kayak orang sok pinter dulu saya. Saya ngerasa akhirnya udah dah. Ketika ada lowongan di Damkar kayaknya cakep nih buat jadi premis gitu. Cuma jadi premis. Iya juga sih, bagus ya kalau premisnya Damkar ya. Makanya acaranya namanya Damcare. Di situasi yang kita harus tetap care. Nah itu Damkar tuh. Luar biasa. Itu nama special show-nya ya? Iya. Di situasi yang tapi kita harus tetap care. Peduli tadi ya. Peduli. Kapan tuh Mas? Ada acaranya kapan tuh? Itu acaranya tanggal 10 Mei. 10 Mei ini? 10 Mei 2025 ya. 2020 di mana?
Itu di auditorium PSG UI, Pusat Studi Jepang UI. Oh, kenapa jadi ke Jepang nih? Nah, ya karena saya pengen ke Jepang beneran gak kesampean, jadi pusat studinya aja. Oh gitu. Ya. PSG UI. Itu di roadshowin apa di satu kota itu aja? Satu kota doang. Satu kota doang. Ada openernya juga? Itu ada openernya Fadlu dari stand up Indo Depok, dia juga baca 5 sama Sapar. Dia suci 11 bareng sama saya. Oh ikut suci pernah? Saya suci kemarin. Oh baru tahu aku. Suci 11 juga. Cuma close mic di show 2. Gara-gara kaki saya masih kelilit ular waktu itu. Enggak lah. Gara-gara lu ngantongin ular ya? Gara-gara ya itulah pokoknya close mic di show 2. Terus ada yang satu lagi Maljupri. Oke. Maljupri itu suci 7, suci 6 kalau nggak salah. Nah itu sama saya ada MC-nya ada 2, Bang Sukron sama Bang Zai. Gitu. Insya Allah tanggal 10 ya. Tanggal 10. Jam berapa Tempatnya di Depok PSG jam 8 malam. UI. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Terus saya itu rencananya yang VIP itu ada setelah acara itu dia naik mobil damkar keliling di komplek UI itu. Buset. Sambil nyariin ular. Wah, itu seru banget. Gua udah pernah naik mobil damkar pas nemenin anak field trip itu. Aku belum pernah naik mobil damkar. Mau? Bawa kok di depan ini. Sekalian disiram-siram nih. Nyiram tetanggaku ya. Iya. Jangan dong. Mau dibakar dulu nih Bapak. Baru naik mobilnya. Jangan nambah kerjaan dia. Cukup banyak sudah musim-musim hujan nih banyak ular. Itu serius VIP-nya mau naik damkar? Ya saya bikin gitu. Tapi kalau dilihat dari teknis ntar beres aja maksudnya. Tapi emang ini saya pengennya gitu. Tapi teman-teman senang nggak sih ada semacam kayak perwakilan mereka damkar gitu yang yang famous yang bikin acara gitu, senang nggak sih teman-teman damkar? Seneng mereka tadi. Pertama karena mereka tuh merasa terwakili. Banyak anggota damkar yang nggak berani bersuara itu karena satu mereka statusnya masih honorer. Oh iya benar juga ya. Statusnya masih honorer. Benar. Ancamannya lu kalau masih betah ya udah, kalau nggak betah ya udah gitu. Kalau lu masih betah jangan ngomong lu ya. Gitu segala macam lah. Iya sih karena mereka kejepit ya. Iya kejepit gitu segala macam dan kebanyakan juga kan cara komunikasinya pun masih yang serampang banget gitu. Akhirnya kena dalil sendirilah, kena bumerang sendiri buat dia gitu. Makanya begitu saya tuh kayak begini banyak tuh yang curhat, ada yang ngomong kata satu regu 5 orang tapi APD-nya cuma 1. Lah gantian dong. Lah itu makanya. Mending gantian, celananya dipakai sopir, bajunya dipakai satunya, helmnya dipakai satunya. Karena kan kalau pas mereka lagi ada kejadian kan benar-benar APD lengkap. Harus pakai semua tuh 5 orang, yang nggak bisa yang satu pakai APD, yang 4 pakai sunblock tuh nggak nutup. Nggak nutup itu soalnya buat sunburn doang. Kalau kebakar beneran tuh nggak kuat. SPF 6 juta juga tetap kebakar itu kayaknya. Iya benar makanya. Nggak bisa itu. Dan nggak boleh sendirian kan untuk masuk ke tempat kejadian kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita tuh nggak bisa sendirian ke TKP gitu. Karena kita butuh beberapa orang juga kan. Contohnya adalah, tapi ada juga tuh yang suka ngeprank gitu Tat. Gimana? Bakar rumah sendiri? Enggak. Jam 12 malam. Yang tadi saya ceritain lagi boleh nggak? Boleh. Jadi jam 12 malam ada suara ibu-ibu, suaranya manja gitu. Minta tolong buat datang ke rumah. Gasnya bocor katanya. Akhirnya saya pinta WhatsApp-nya lah. WhatsApp itu untuk mengkomunikasikan. Begitu saya dapat WhatsApp-nya, saya save segala macam. Karena kita memang belum ada handphone operasional, kita pakai handphone pribadi yang piket. Begitu dilihat, ternyata foto profilnya tuh pokoknya amazing lah pokoknya. Coba dibagi. Baru aku mau minta nomornya. Akhirnya dia datang. Akhirnya kan waktu itu saya kondisikan, ya udah Bu, saya berangkat ke sana. Terus kata dia, Mas sama siapa? Kita bertiga Bu, SOP kita ke lokasi bertiga atau berempat. Kalau nggak bisa, jangan Mas. Kalau bisa Mas sendiri aja. Waduh. Itu yang bocor yang kemana tuh? Itu dia. Ibunya yang bocor. Saya takutnya pas nyampe sono, Bu, ularnya mana? Lah saya juga nyariin ini. Itu kan ngeri saya begitu kan. Warna apa Bu? Saya juga ngeri kalau kayak gitu kan. Akhirnya udah, mohon maaf, wah ini nggak jelas nih laporan kayak gini nih. Berarti gitu. Etika juga ya. Etika juga gitu. Tapi serem juga ya damkar ya. Maksudnya dengan pengharapan orang, jadi masa orang perlu pasangan juga nyari damkar ya. Nah, begitu dah pokoknya dah. Tapi keluarga khawatir nggak sih, Mak misalnya khawatir nggak Mak? Umi mah yang penting gini. Yang penting lu kalau kerja hati-hati,
Yang pertama itu sama sembayang jangan tinggal. Udah Umi mau pesen itu doang tadi. Iya sih. Beriman banget Uminya. Itu doang Umi saya. Makanya kenapa bahkan Umi itu sebenarnya nggak seneng nih saya stand up, saya konten. Kenapa katanya? Umi itu pengennya udah lu kerja aja jadi damkar, pulang kerja ngaji gitu segala macam. Ini lagi ngaji Umi bilang. Iya gitu kan. Karena Umi tuh pengen banget saya tuh tadiannya buat jadi ini ngelola yayasan keluarga besar. Punya yayasan. Guru ya keluarga besar dah ini dari kakek buyut dah gitu ya. Di Depok. Di Pondok Rajek di Sukahati. Pesantren. Cibinong. Bukan pesantren, jadi sekolah Islam gitu. Luar biasa. Iya, sama majelis talim. Saya Umi itu pengennya saya di sana gitu. Cuman karena fak saya kalau bercanda tuh masih suka kasar, ngomong masih gua lu, saya ngerasa belum pantas buat ditiru gitu. Gue juga pakai gua lu. Dan memang tidak pantas ditiru. Pengennya Umi, Mas melanjutkan itu. Iya. Lurus itu aja. Akhirnya satu poin yang paling saya ingat kata Umi itu yang saya lupa surah Al-Baqarah kalau nggak salah yang lain syakartum itu. Lain syakartum la azidannakum. Lain kafartum innadzabillahi syadid kan itu. Umi itu ngajarin saya bilang, lu kalau bersyukur niat lu udah pasti ditambah. Kalau lu kagak bersyukur, Allah mah kagak jahat bakal menghukum lu, cuma Allah ngasih tahu ajab Allah amat pedih. Tuh, Allah udah baik banget sama lu, biar bener makanya lu digituin saya. Betawi banget ya. Ya, Umi saya Betawi banget makanya. Jadi saya mau orang tua mau gua lu. Ya, Bapak juga Betawi. Iya, Bapak juga Betawi. Wah, di rumah rame dong itu. Rame karena saya kan di rumah dipanggilnya Iyung Iyung. Betawi banget. Gue juga buset deh. Iyung buset deh gua. Buset dah. Ilah. Udah gue bilang juga jangan makan, panas. Kalau subuh bangunin saya tidur nih Tat. Subuh bangunin saya tidur, muka saya dicipratin. Bagaimana mau jadi pemimpin lu digituin. Subuh siangan digituin saya. Kalau misalnya banguninnya. Mak pernah ini enggak nyangkut trompet gitu, Mak gitu. Itu mah Atun. Tapi untungnya Atun itu belum ada damkar. Belum ada ya. Oh iya. Kalau ada damkar, itu orangnya selamat. Iya, kalau ada damkar dia melin sidul itu mau dipotong soalnya. Akhirnya cuma dilumurin minyak doang kan. Iya. Itu arc seru banget, itu arc nyangkut trompet. Tapi yang kita lihat sering kali di Instagram itu beneran ya. Ada yang aneh-aneh banget itu ceritanya tuh. Yang mana? Ini aku pernah ngeliat di Instagram ada cewek nanti kalau ini di insert aja yang kuping apa hidung apa nyangkut di kursi. Oh iya. Jadi dibawa sama temen-temennya secewek-ceweknya sekursi-kursinya. Dari kantor kan? Dari kantor naik mobil diturunin ke damkar. Ke kantor pemadam. Nyampe sana dikerjain sama tukang pemadam kebakarannya tuh, dikeluarin gergaji mesin, wah harus dipotong gitu. Itu prank atau enggak sih kayak gitu? Aja. Sebenarnya yang orang kan banyak ngomong gini kan, kerjaan damkar aneh-aneh. Sebenarnya bukan kerjaan damkar yang aneh-aneh, tapi tingkah laku warga yang aneh-aneh. Sebenarnya tingkah laku warga yang aneh-aneh. Salah satunya itu adalah saya pernah jadi di satu acara dia di video call, ditanya kenapa bisa jadi seperti itu. Dia tuh iseng. Pertama gantungan kunci lolos sama dia. Disangkutin di hidung. Iya. Gantungan kunci. Terus headset lolos sama dia. Sampai akhirnya dia nyoba bangku lolos kan nih. Ternyata nyangkut. Karena gitu piercing kan. tadi itu ya. Iya. Ternyata nyangkut. Akhirnya dibawalah ke kantor damkar. Untungnya pas lepas itu dia nggak kepikiran buat selang gitu, tangga gitu kan. Kalau itu ribet lagi tak gitu. Selang damkar kalau pas dilepas kan bisa bahaya ya. Iya, itu dia keseret ke TKP dia. Iya, makanya. Gitu, makanya susah. Jadi memang suka aneh-aneh gitu ya orang-orang ya. Itu aneh-aneh banget gitu. Tapi Umi nggak ada masalah tuh dengan kayak gitu-gitu. Cuma pesan agar sembayang jalan sama kerja hati-hati. Udah itu dia. Tapi aku yakin Umi juga paham itu nolong orang dapat pahala sih. Iya. Sama bonusnya sebagai stand up comedian itu premis semua kan? Iya. Sumpah itu kejadian lucu-lucu tuh premis semua tuh. Karena aku lihat sekarang orang lebih mudah dinasihati lewat stand up daripada lewat kajian. Itu Tad. Dan sebenarnya gini Tad, stand up yang Umi nggak paham nih ya. Saya tuh kenapa ngotot banget pengen stand up karena dulu saya tuh ngefans banget sama almarhum Jinuddin MJ. Iya sih. Itu stand up mulu tuh. Itu pola stand up banget gitu kalau kita mau lihat tuh bener. Makanya itu salah satu kayaknya bisa nih. Makanya saya seneng tuh pas tahu-tahu saya ngeliat Bang Fuad gabung ke stand up. Dia tadi harusnya hadir dia. Iya, nggak bisa tuh. Nanti main di sini lagi aja Mas. Aman. Nanti tunggu
tunggu ada ular. Rumah Fuad gua bakar nanti. Biar datang ke sana ya. Tapi dari Depok enggak bisa. Enggak bisa harus tupoksi, Bro. Harus wilayah. Kan Bogor nanti yang datang Bogor juga. Iya, makanya terus tapi di sini memang kita juga senang semenjak Fuad belajar stand up. Dan stand up di sini banyak banget sudah komik-komik datang ke sini. Dan mereka biasanya tadi lebih mudah menyampaikan kritik, menyampaikan nasihat daripada kalau kajian. Soalnya kalau orang udah kajian ngeliat Ustadz udah gua mau nasihatin nih. Udah kayak gitu dulu. Iya betul. Kalau damkar kan enggak kan paling disiram lu kalau enggak mau dengar. Ya tapi kan gitu, ada juga Ustadz yang bilang jangan ketawa mulu itu bikin keras hati kan. Iya sih. Tapi kan dalil enggak cuma satu ya. Nah, makanya Gus Bahang ngasih tahu dalil yang lain. Katanya ada umat Nabi Muhammad yang Nabi bangga dengan dia ketika dia siang hari itu ketawa-ketawa terus. Karena dia pengen menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmat. Jadi dia yakin dengan janji Allah, maka dia gak sedih. Karena kalau kita ketemu orang sedih, muka ditekuk, kita lihat, buset orang Islam semuanya sedih banget mukanya. Lah gimana orang mau masuk agama Islam? Kalau dia lihat semuanya sedih kan itu kan ya. Tapi kalau ada orang, wah gak ada masalah nih orang, gak ada masalah. Tapi dalam hati kita masalah kan gitu. Tapi itu benar terbukti loh. Kita kan banyak mengundang tamu ya yang di luar circle pengajian. Mereka tuh nggak expect ngaji itu sesantai ini. Mereka nggak expect Ustadz Felix se-relax ini. Bahkan Stephen Wongso aja katanya tertarik belajar Islam ketika ada ngelihat orang pulang dari masjid kelihatan happy katanya. Jadi dia bilang begini, pas pergi wajahnya murung, pas pulang wajahnya happy. Dia berpikir apa yang terjadi ketika sholat Jumat, ketika dia peginya murung, pulangnya happy. Padahal dia nggak tahu. Ketiduran di masjid. Lalu tadi ketawa-tawa nggak denger. Khotib ngomong apa ya tadi? Atau pergi pakai sendal teplek pulang naik keger. Seneng gitu. Makanya buat dia happy itu. Cuman kan kita nggak ngasih tau bagian itunya ya. Kan itu kan bagian sedih-sedihnya. Iya betul. Tapi maksudnya Zainuddin MZ ini kan almarhum ini kan memang legend banget. Legend. Dulu antum belum masuk Islam di masjid-masjid itu diputer-puter kan? Tapi bapakku setiap kali jemput aku muternya Zainuddin MZ. Oh, itu apa lagu semua? Happy banget tadi kajiannya tuh. Yang paling berkesan sama saya tuh salah satu materi Ustadz Zainuddin MZ adalah waktu dia nge-what ifin ini Isra Mi'raj. Gimana kata dia? Isra Mi'raj. Jadi waktu sampai di langit ketujuh, malaikat tuh udah nggak bisa tembus. Bahasa Betawi dari nyampeinnya. Udah Muhammad, kalau gua lewat langit ini gue gosong nih, lu aja deh yang kesono gitu. Jangan begitu Jibril, kan kita dari bawah barengan, masa gue sendiri gitu. Kayak gitu. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat gitu. Ya maksudnya dia nyampein dengan bahasa dia sesantai itu gitu. Yang kita bisa paham. Nah itu maksud saya. Aku waktu itu ingat Zainuddin ketika dia ngomong ini bahwasanya dakwah tuh kayak pemain bola. Gak semuanya penyerang kata dia begitu. Harus ada bagi-bagi posisi kan. Jadi analoginya bagus. Dan juga lucu kan orang-orang dengarnya. Ini bentar lagi kebakaran di gedung. Kenapa di listrik dari tadi? Ada apa ini? Kenapa lu datang? Kita udah bertahun-tahun podcast nggak pernah kelap-kelip lampu. Tolonglah. Saya nggak bawa selang ini. Tolonglah, masa pakai gayung ini. Kata lu bisa pakai tangan. Enggak dong. Bisa pakai tangan tuh maksudnya yang tabung gas. Kita tutup aja lubangnya itu beres. Berarti tadi udah bilang kenapa belajar komik karena tadi berusaha tuh impress cewek. Tapi keterusan berarti belajar komik. Jadi stand up comedian. Ya akhirnya seneng. Oh ternyata ini bisa buat penyaluran emosi juga nih. Ketika kita kesal sama sesuatu, kita tulis. Oh kita ternyata bisa mentertawakan kekurangan kita ternyata. Gitu, maka ke belakang-belakang jadi terus-menerus komik. Terus sampai akhirnya dapat setelannya adalah titik saya benar-benar bangkitnya itu adalah waktu saya tuh sempat vakum Vakum komik. Iya sempat vakum karena waktu ikut lomba tanpa persiapan, ngebom segala macam, stres lah saya tuh, stres, putus asa, kayaknya bukan jalan gua ini stand up nih gitu. Dulu tuh, sampai akhirnya saya bikin konten, saya pakai baju damkar tapi bahasanya Betawi, ternyata pasarnya rame nih. Karena orang Betawi nggak ngapa-ngapain lucu. Apalagi pakai baju damkar, nangkepin ular ya. Akhirnya udah tuh begitu naik, wah mungkin cuman dulu tuh pasarnya aja belum ketemu nih. Sekarang alhamdulillah nih udah ada nih, meskipun di konten gitu ya. Awalnya konten dan kebanyakan sebenarnya follower di Instagram saya taunya tuh saya cuman damkar
lucu aja Tat, belum komik. Iya, aku juga gitu tahu. Iya, nah komik itu setelah saya ikut suci tuh. Oke. Kebanyakan tuh baru tuh. Nah, akhirnya udah tuh jalan, lolos lah stand up comedy, suci 5, somasi dapat juara alhamdulillah. Iya, Kayak gitu-gitu tuh segala macam. Ya udah tuh orang tahu udah tuh. Nah, ya udah akhirnya niat saya yang dulu sempat saya kubur saya coba keluarin lagi gitu. Bakat yang dulu terpendam saya coba bangkitin lagi gitu. Daripada ntar pas udah tua ngomong harusnya gua kayak begitu tuh gitu. Iya, nyesel gitu ya. Nyesel. Berarti kalau Damkar ini nanti ceritanya tentang apa? Tentang semua yang kejadian di selama 8 tahun jadi Damkar. Ya, kasus-kasus unik mah udah pasti saya bawain. Ya, premis itu udah pasti saya bawain. Terus gimana pendapat saya tentang pujian-pujian Damkar ke kita, gitu. Pujian-pujian Damkar ke kita tuh, karena kita nggak ada, kita nih Damkar seperti yang tadi saya bilang, situasi kita nggak ada yang berubah, cuman kerjaan kita aja yang nambah. Benar, situasi tidak berubah, gaji maksudnya, tapi kerjaan makin nambah, makin hari, gitu. Terus sama ada keresahan saya pribadi sih, itu yang agak bahaya kalau saya buka di sini. Ya, tapi ada ya. Tapi ada lah keresahan pribadi tentang selama di Damkar. Ya, selama di Damkar gitu segala macam. Sampai akhirnya saya kepikiran tuh kemarin gini, gimana caranya biar Damkar ini bisa terfasilitasi dan maksudnya terakomodir dengan baik gitu. Ya, aku sepakat sih kalau itu. Aku sepakat. Harusnya mungkin masyarakat sebenarnya yang minta. Nah, ya. Bahwasanya masyarakat minta bahwa saya Damkar ini lebih sudah keperluannya sudah ada, tapi institusinya belum bisa memfasilitasi. Itu benar. Dan kalau saya kepikiran, pikiran saya itu kalau saya buka di mari habis saya. Iya sih. Benar. Habis itu. Iya, pasti. Kalau saya buka di sini nih habis tuh solusi. Maka dibukanya di Damkar. Ya di Damkar aja ntar dah. Gitu. Karena aku yakin Mas Umam sebenarnya pasti kepikiran. Iya. Dan sebenarnya bukan Mas Umam yang kepikiran, semua orang bisa jadi kepikiran juga. Tapi mungkin mereka nggak bisa ngomongin. Iya, betul. Jadi pakai platform ini ya untuk membicarakannya. Oh, nanti yang ikut pejabat-pejabat Damkar semua tuh pengen denger. Emang saya undang kadisnya. Oh, gitu. Mantap. Nah, bener. Saya undang kadis dan pejabat. Naik ini juga, naik mobil juga. Enggak dong, dia udah bosen. Enggak, dia udah bosen. Pasti dapat fasilitas naik setiap hari gitu ya. Dia udah bosen. Oh, kadis diundang. Siapa lagi diundang? Presiden diundang enggak? Enggak dong, kejauhan Tat. Siapa tahu. Maksud saya kenapa saya undang kadis? Karena gini Tat, masih banyak kadis-kadis di Damkar itu. Yang memang kita ini pejabat-pejabat di Damkar itu kebanyakan PNS yang dikit lagi mau pensiun. Jadi mereka agak kesulitan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Iya sih. Itu masalah di mana-mana. Senior gap itu. Gap. Beda kan kalau polisi sama TNI kan memang dari anggota kan? Ya kan? Jadi mereka tahu nih kebutuhan anggota-anggotanya nih. Kalau Damkar enggak, ada yang dari pertanian. Ada yang dari asisten bupati. Oh gitu. Ada yang dari perpustakaan. Pokoknya macem-macem dah itu. Jadi mereka belum tahu kulturnya, belum tahu masalahnya, belum tahu. Boro-boro belajar buat masalah di kantor Damkar gitu. Dia buat ke kantor Damkarnya masih pakai Gmap kadang-kadang kan gitu. Itu aja kalau gasnya bocor manggilin bingung nih. Manggil anggota dia gitu kan. Gitu. Contoh satu kasus kenapa saya bilang begitu, karena ada anggota Damkar yang ngeluh sama saya. Ngomong jadi waktu itu kadisnya dia dikumpulin sama kepala dinas, ditanya kebutuhannya apaan aja. Ada yang bilang APD, ada yang bilang butuh sarung tangan, tiba-tiba ada satu anggota bilang butuh senter. Butuh senter, tapi kadisnya malah ngomong begini. Ada HP tuh. Menjadi tukang pilak kamu. Oh, pakai kata dia gitu. Mungkin anggapan dia kebakaran, api gede terang. Tapi kan di dalam asap mulu gitu. Kita nggak bisa ngelihat gitu. Kita butuh senter buat penglihatan, ngerinya pas masuk ke dalam. Ini apaan nih lembek-lembek, toto teman kita pingsan keinjak, kan ribet nih urusannya gitu kan. Gak maksudku gini, aku jadi kepikiran gini, kata-kata tadi loh, mau jadi tukang villa, aku jadi kebayang center zaman dulu. Lah kita center zaman sekarang aja yang ada di iklan-iklan itu sudah berapa kilometer itu loh. Nah iya. Kayak gitu-gitu kan maksudnya. Jadi gitu, maksudnya nggak kepikir sampai di titik itu ya. Itu mereka nggak tahu. Ya dikira kalau ada api kan udah terang ya, lu ngapain perlu center ya. Iya itu maksudnya. Tapi signature banget nggak sih kalau udah menjabat komennya unik-unik gitu?
Iya sih, ya benar. Di semua institusi. Tapi menurutku APD sih penting banget. Wajib sih. lah. Itu di luar negeri sudah ada film tentang firefighters. Banyak banget. Iya. Korea bikin film tentang firefighters. Iya. Amerika pernah bikin film tentang firefighters. Untuk ngasih tahu ini loh sebenarnya yang mereka alami. Iya, gitu. iya. Di Indonesia kayaknya belum ada film tentang firefighters. Ada tentang pemadam kebakaran, tapi lebih fokus ke masalah percintaannya kalau nggak salah. Emang ada? Ada dulu Air dan Api yang main Ringo kalau nggak salah. Oh gitu. Ringo sama Desta kalau nggak salah. Itu ya? Iya. Iya ada. Api asmara tuh yang dia Api asmara jadinya. Lebih fokus ke masalah itunya. Tapi ya mungkin sih ya kalau kata saya memang belum terlalu ini aja kali. Maksudnya bingung juga karena memang nggak terlalu berkepentingan kali gitu maksudnya. Iya. Kalau aku main game dulu, ada SimCity. Iya. Ya kan ya. Termasuk yang benar-benar harus dibangun adalah kalau nggak kepolisian sama damkar. Wajib 3. Itu wajib. Polisi, damkar, sama rumah sakit. Iya, rumah 3 sakit. ini kebutuhan. Kalau misal jaraknya terlalu jauh, ini warga-warga tuh kebahagiaannya menurun. Karena risiko gua kasih dalil. Siap, Tad. Apa? Di surat Quraisy. Apa tuh? Li'ilafi Quraisy. Iya. Yang terakhir kali alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwasanya kenapa kita harus bersyukur pada Allah? Karena ada 2. Allah kasih kita makan, Allah kasih kita aman. Makan dan aman. Menurut Mas, mana yang lebih penting, makan atau aman? Menurut saya kayaknya aman. Aman. Kenapa aman? Karena kalau nggak aman nggak bisa makan. Betul. Pinter loh, luar biasa. Nah, iyalah. Kalau orang punya makanan nggak ada aman, dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Tapi kalau ada orang dia punya aman, nggak punya makan, dia masih bisa mikir cari makan. Iya. Artinya adalah apa? Artinya kalau dari prioritas zaman sekarang, prioritas sekarang kira-kira makan atau aman? Aman. Makan dong makan sekarang. dong. Oh, prioritas. Makan iya. digratisin. Iya, kalau aman jadinya ABG. Iya. Aman bergizi. Gratis nggak aja. Jangan Nggak ada. bikin ABG. Ya, ada yang ngomong juga kan JBG, ada yang butuh JBG juga. JBG apa? Jalanan bergizi gratis. Iya. Jalannya Karena tadi kan itu. aman itu kan aman tuh kan apa? Kalau ada apa masalahnya? Memang benar kebakaran tuh nggak terjadi setiap hari. Bener. Tapi kalau kejadian dan nggak ada yang ini yang ngurusin. Iya. Kalau California kemarin itu loh. Oh. Coba lihat. Los Angeles kemarin. Dan kita kan udah dapat datanya kan ya. Iya. Data pembahasan ahli. Mereka bilang dengan apa yang terjadi di California, padatan penduduk seperti itu, angin yang memang sudah keras, mereka bilang apa? Tinggal tunggu waktu aja kebakaran besar akan terjadi. Oh iya. Iya. Mereka nggak mitigasi. Iya. Padahal itu setingkat Amerika, yang fire and rescue-nya sudah jelas lebih tinggi Standar internasional lah. daripada fire and rescue di Indonesia. Iya. Tapi kalau sekali kejadian itu bisa gede banget. Benar. Artinya ini bukan sesuatu yang nantilah kalau udah kejadian kita lihat nggak bisa Nah, iya, gitu iya, masalahnya benar, gitu. benar. Maksudnya fire tuh nggak bisa gitu, api tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Setiap kali kejadian pun kerugian materialnya tuh nggak main-main, Dad. Iya, betul. Orang aja sekarang berjuang banget untuk bisa punya satu rumah. Kalau kebakaran itu bisa berembet-rembet berapa rumah hancur segala macam. Iya, Habis dah. betul. Nah, makanya sebenarnya itu memang harus disampaikan sih. Tapi menurutku ya memang harus kesadaran masyarakat dulu untuk ngasih tekanan terhadap, bukan tekanan juga, ide lah, ide terhadap pemerintah. Bersuara gitu ya. Gitu. Karena kalau menurutku ya nggak usah bicara kebakaran. Ini damkar ini mana-mana udah dibahas. Maksudnya itu masyarakatnya di top of mind, bukan polisi, mohon maaf. Iya. Tapi top of mind-nya damkar. Damkar. Enggak, Tat. Sekarang kalau saya bisa tepis, Apa tuh? top of mind-nya dari masyarakat itu yang pertama itu tetap istighfar, Tat. Istighfar dulu ya. Astagfirullah, damkar ini. Pas saya nerima astagfirullah ngapa gua gitu kan. Iya, dia astagfirullah dulu ya. Iya. Baru damkar ini ya. Gitu. Iya, berarti top of mind-nya adalah istighfar. Istighfar. Yang kedua damkar. gitu. Ketika mereka punya masalah, yang dicari pertama adalah damkar. Damkar itu. Kaki putus damkar yang dipanggil. Ya kan, orang pusing damkar yang dipanggil. bener. Rumah bocor damkar yang dipanggil. Istri selingkuh. Istri selingkuh. Utang pinjol gitu ya macam-macam. Waduh, kacau banget Ya kan, bahkan ada aku lihat ada yang ini rumahnya bocor yang dipanggil damkar. Pasang bola lampu, Tat, ada di IG.
Apa yang dibikin orang-orang nih ya? Iya. Lama-lama kurang ajar ya kalian ini. Dan saya keselnya adalah kenapa ditimpalin gitu, maksudnya kan bisa ditolak gitu maksud saya. Iya, harusnya karena tugasnya udah banyak, harusnya institusinya diperbagus. Iya. Kalau pemerintahnya tanggep. Kalau ya contoh gini, pemerintah kan mau nyari, mohon maaf ya, dia mau cari exposure juga misalnya, mau cari apa, mau kampanye dan segala macam. Yang bermanfaat lah sekalian gitu maksudnya, damkar gitu misalnya difasilitasi. Makanya gini Tat, saya mikir sekarang tuh damkar jadi kayak karyawan baru di perusahaan. Iya juga ya. Yang kalau disuruh sama atasan ya, anggap di satu negara ini adalah perusahaan dan atasan tertinggi adalah rakyat. Iya. Ya kan? Jadi damkar itu kayak karyawan baru perusahaan yang disuruh sama atasan. Itu cuma apa aja kita kerjain dan cuma dapat respect, mantep kamu. Iya, di luar job desk bikin di luar kopi, job desk dikerjain apa segala macam, mantep kamu. Iya. Contohnya adalah kemarin RUU Dwi Fungsi TNI. Iya. Masyarakat demo. Iya. Nggak terima segala macam. Lah giliran damkar. Udah bukan difungsi lagi, kita multifungsi. Enggak ada yang demo masyarakat, malah cuma bilang mantep kamu gitu doang. Karena percaya. Iya itu. Makanya kalau misalnya TNI juga kalau dipercaya sama masyarakat, dia pasti juga nggak akan pernah ada yang protes. Iya. Cuma karena nggak dipercaya aja jadi problem. Oh gitu iya, kan ya. betul. Kalau RUU TNI diem-diem langsung dibilang kenapa lu diem-diem, tiba-tiba lu ngesahin sesuatu. Kalau damkar diem-diem juga mantep gitu kan. Kita sejam lagi podcast bener kebakaran ini. Gue yakin ini kenapa nih listrik nih. Tatit aja dia. Iya. Makanya. Tapi menarik ya, Tat. Damkar ini naik, maksudnya ininya ya, positif di pandangan masyarakat. Itu aku ngelihat satu, nggak ada buzzer. Iya. Kedua, nggak ada divisi PR khusus bener untuk ya? memperbaiki. Maka sebenarnya institusi lain itu kalau mau belajar supaya belajar supaya gimana memenangkan hati orang, itu nggak pakai buzzer, nggak pakai apa ya, budget untuk PR gitu ya. Sebenarnya bisa aja asal manfaatnya dirasakan masyarakat. Iya, sudah ada sih menurutku. Misalnya contoh kayak polisi udah ada, cuma orang nggak percaya. Iya itu. Karena dilihatnya cuma satu mungkin. Iya makanya. Iya. Nah menarik sih. Tapi karena Bang Umam sendiri seorang damkar dan seorang komik dan juga. tanggal 10 Mei akan ada acara special show. show. Namanya Damcare. Selain nanti premisnya dari kejadian sehari-hari, ada kejutan nggak selain naik ini tadi? Apa disiram? Apa disiram atau apa gitu? Enggak, saya bakal ini sih ngelepasin ular ke penonton. Biar ada kerjaan ya. Tadi yang di kantong itu ya. Iya. Aduh. Oke. Yang boleh datang siapa aja? Semua ya? Indonesia. Umum aja. Oke. Terbuka. Kalau mau daftar kemana? Di mana? Di tip-tip.id kalau mau beli tiket ya, atau di Instagram saya di link di bio ada. Oke, nanti kita tulisin di Instagramnya Mas X Khairul Umam. Atau link pembeliannya nanti buat taruh di caption. Ya di description. Nanti kita kasih captionnya, link pembeliannya. Apalagi yang kira-kira mau disampaikan di situ? Mak dia aja nggak Mak? Umi enggak sih aja kayaknya. Enggak aja, kenapa? Karena suruh sholat ya nanti. Karena ada bahasa 18 saya kan. Saya kalau udah emosi itu kadang-kadang suka ada keceplosannya gitu. Ntar yang ada pulang di rumah, lu ngomong apaan be lu gitu. Kalau pulang sih pas di rumah mending, takutnya dia naik ke panggung saya diomelin gitu. Saya takut banget Aku percaya sih kalau ibu-ibu Betawi kayak gitu. Iya, saya takutnya gitu, diteriakin dari penonton kan, "Yung jangan begitu." Gitu kan malu saya. Iya, betul. Umi jadi percayalah, insya Allah ya ini demi kebaikan ya. Insya Allah ada kebaikan. Walaupun Uminya kayaknya nggak percaya sama anaknya sendiri sih. Tapi siapa tahu sama aku dia percaya gitu kan. Kayak antum pengajian ngajak emak aja. Aku juga nggak pernah ngajak sih. Aku dia teriak nggak gitu ya. Tapi ada jokes kata Ustaz, tahu gak? Apa tuh? Kenapa Rasulullah pas dakwah almarhum orang tuanya itu nggak ada, Rasulullah itu yatim piatu. Iya, betul. Karena takutnya pas ntar dakwah emaknya suka ngomel katanya gitu. Jangan begitu lu, ngeri gua anak gua sayang gitu. Emang Betawi. Iya, karena memang emak-emak tuh memang ras terkuat. Iya, dan sayang banget sama anaknya, takut anaknya ngapa-ngapa. Benar, gitu. takut anak ngapa-ngapa maka dia nggak boleh. Nah, itu. Jadi bukan karena dia jahat. Bukan. Karena dia sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya gitu. Ada pertanyaan lagi nggak lu sama ini Mas Umam? Nggak ada sih.
Nggak ada cukup ya. Udah cukup ya. Nanti buat teman-teman semua penonton datang ke acaranya tanggal 10 Mei di pusat kajian pusat studi Jepang UI. PSJ UI. Dari bawah gitu ya. Nanti teman-teman silakan serbu tip-topnya tadi ya. Tip-top.id. Tip-top. Iya, nanti ada kita kasih. Tambal ban tip-top. Ya. Oke, makasih Mas Umam sudah hadir ke podcast Main Yuk. Ya, nanti kalau kita undang lagi tapi bukan untuk yang aneh-aneh sih. Aman. Kita undang sekali lagi manggil ular. Iya, gitu. Dan kita minta ajarin cara masukin kobra ke dalam apa gitu kan ya. Lagian nggak mungkin juga kan kayak pala Ustadz Pelik nyangkut di kaleng waper. Itu lucu banget sih. Lucu ya. Banget ya. Palaku ke kaleng waper. Mana Ustadz Pelik kok jarang nongol, taunya kupingnya gini nyangkut di meja gitu. Jangan lah, aneh banget kayaknya. Hilang ya Allah, di sini doang saya berani sama Ustadz. Gak apa-apa. Ada anak kecil yang kejepit itu. Ya Allah, sabarkan diriku ya Allah. Aku yang ngomong gitu. Aduh, oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.